Ibu-ibu kita kumpul di sini. Kami Pokja 1 Kelurahan Batu Ceper. Mari sama-sama kita belajar simulasi untuk menambah ilmu keluarga bahagia. Anak dan remaja kita bina bersama agar tumbuh cerdas, selaras dan seimbang untuk masa depan berkualitas dan beriman menuju Indonesia sejahtera gemilang. Batu Ceper sehat, Batu Ceper kuat, Batu Ceper cerdas, Batu Ceper tangguh, Batu Ceper asli, Batu Ceper keren, Batu Ceper oke, Batu Ceper cakep. Batu Ceper sehat, Batu Ceper kuat, Batu Ceper cerdas, Batu Ceper tangguh, Batu Ceper asli, Batu Ceper keren, Batu Ceper oke, Batu Ceper cakep. Tangerang, ayo Batu Ceper cakep. Kelurahan Batu Ceper bisa. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dipersilahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, mahmud pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat.
koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya PKK. Hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di pojok membaca RW 08 Kelurahan Batu Ceker. Tak lupa salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita mulai permainan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan alat peraga permainan kita pada pagi ini. Baik ibu-ibu, di sini kita sudah melihat ada lembaran beberan bergambar. Nanti ibu-ibu akan melangkah sesuai dengan angka yang sudah ibu-ibu dapat. Kemudian di sini ada kartu materi. Kartu materi berisi materi pertanyaan tentang pola asuh anak dan remaja. Kemudian di sini ada pesan yang nanti akan disampaikan oleh pemain yang kancingnya tepat di kotak pesan. Kemudian di sini juga ada kartu sanksi. Kartu sanksi juga ketika pemain tepat berada di kartu sanksi, maka kartu sanksi berisi sanksi-sanksi yang akan dilakukan oleh pemain sendiri atau bersama-sama. Kemudian di sini ada kartu materi. Nomor materi di sini nanti sesuai dengan materi yang akan dibacakan. Kemudian di sini ada kancing sebagai penanda untuk pemain. Di sini ada buku panduan yang akan digunakan oleh narasumber untuk memberikan pendapat dan masukannya. Kemudian di sebelah kanan saya ada buku tulis yang akan digunakan untuk mencatat setiap kegiatan yang ada di permainan ini. Baik ibu-ibu, bagaimana, sudah paham semua? Baik, tadi kita sepakati bahwa permainan ini akan satu putaran saja ya. Jadi semua pemain harus bermain. Baik, ibu-ibu, sebelum kita mulai, tadi sama-sama kita membaca doa dan membaca doa untuk menambah ilmu. Kita membaca basmalah dan membaca doa untuk menambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, izinkan saya, Ina Herina, untuk memperkenalkan kelompok kejuara dari Pokja 1 Kelurahan Batu Ceper, simulasi pola asuh anak dan remaja. Saya, Ina Herina, sebagai fasilitator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebelah kanan saya ada Ibu Atika sebagai notulen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Ibu Dewi sebagai narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian di sebelah kanan saya ada Ibu Dini sebagai pemain 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya pemain kedua Ibu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ibu Kesi, pemain ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian yang terakhir pemain keempat Ibu Fendi Selfia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan kita pakai dulu alat peraga kita ya. Baiklah ibu-ibu, kita mulai permainan kita ya Bu ya. Sebelumnya saya akan membagikan kancing sebagai penanda. Kancing merah untuk pemain pertama, kancing hitam pemain kedua, kancing biru tua pemain ketiga, dan kancing biru muda pemain keempat. Baik ibu-ibu, kita kocok dulu ya nomor materi kita. Nomor berapa Bu? Nomor 11 ya Bu? Ya, terima kasih. Kita hitung dulu ya Bu, sama-sama ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Bagaimana meningkatkan kemampuan anak balita agar menjadi anak yang cerdas? Bagaimana pendapatnya, Ibu? Baiklah, terima kasih. Menurut saya, anak balita harus diberi makanan yang bergizi dan melatih motorik anak dengan berbagai macam mainan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Barangkali ada yang ingin menambahkan? Kalau mau anak pintar, masukkan saja ke sekolah yang mahal. Nanti hasilnya juga akan bagus, Bu. Baik, terima kasih. Barangkali ada lagi dari pemain yang ingin menambahkan. Silakan pemain ketiga. Tidak begitu juga kali, Bu. Sekolah murah juga bisa mempercerdaskan anak. Setuju, Ibu? Barangkali ada dari penonton ingin menambahkan. Silakan. Ya, Bu, kita tidak bersandar kepada sekolahnya saja, tetapi kita harus peranan seorang ibu yang penting adalah memberikan kelengkapan imunisasi yang lengkap sehingga anak akan menjadi tumbuh kembang dengan baik. Terima kasih. Terima kasih kepada penonton yang telah memberikan pendapatnya, juga pemain-pemain yang ada di sini. Semuanya bagus-bagus masukannya, tapi lebih baiknya kita mendengarkan paparan dari narasumber. Kami persilakan kepada Ibu narasumber. Terima kasih Ibu-ibu atas semua pendapatnya. Bagaimana meningkatkan kemampuan anak balita agar menjadi anak yang cerdas? Yang pertama, tentu saja memberikan makanan yang bergizi untuk perkembangan otaknya. Yang kedua, melatih fisik, berpikir, dan memotivasi anak untuk mau bergaul. Dan yang ketiga, dapat melihat bakat dan potensi anak sedari dini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memaparkan pendapatnya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ibu sudah paham semua ya Bu ya. Baik, kita lanjut ke pemain kedua ya Bu. Nomor 36 ya Ibu. Mari kita hitung bersama-sama Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Materi nomor 36 ya Ibu. Apakah pengaruh lingkungan dan budaya terkait bagi perkembangan anak? Silakan Bu Desi pendapatnya. Terima kasih. Menurut saya, lingkungan yang bersih dan sehat sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa anak. Selain itu, lingkungan juga harus memudahkan sarana bermain dan belajar untuk anak-anak. Baik, terima kasih. Barangkali ada yang ingin menambahkan? Silakan. Pemain ketiga. Saya akan menambahkan sedikit masukan tentang budaya. Anak-anak sekarang mudah sekali banyak meniru budaya asing. Bagaimana sebaiknya orang tua bisa memperkenalkan budaya kita sendiri kepada anak-anaknya? Setuju nggak teman-teman? Barangkali ada yang masih ingin menambahkan dari pemain? Silakan pemain keempat. Betul Bu, anak sekarang mudah sekali mendapatkan informasi dari media sosial, baik yang positif maupun yang negatif. Terkadang membahayakan untuk anak itu sendiri Bu. Baik, terima kasih pemain keempat. Barangkali dari penonton ada yang ingin menambahkan? Silakan penonton. Baik, terima kasih Ibu. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai lingkungan. Jangan lupa Bu, lingkungan yang tidak sehat itu juga berpengaruh bagi perkembangan anak.
Apabila mereka salah bergaul, mereka bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba misalnya, atau pergaulan bebas, dan yang berhubungan dengan teknologi tadi. Setuju saya dengan media sosial. Juga ada satu lagi Bu, itu kecanduan game online, itu bisa merusak anak juga. Jadi menurut saya kita sebagai orang tua harus tegas dan bijak menyikapi hal ini. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih pendapatnya dari penonton. Alhamdulillah bagus-bagus semua masukannya untuk pagi hari ini. Sebaiknya kita untuk lebih lengkapnya lagi kita mendengarkan dari Ibu narasumber. Silakan Ibu narasumber. Terima kasih. Apakah pengaruh lingkungan, budaya, dan iptek bagi perkembangan anak? Tentu saja lingkungan sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Apabila tempat tinggal kita tidak baik, maka akan membuat si anak menjadi tertekan, kecewa, dan tidak semangat. Sedangkan yang berhubungan dengan budaya asing tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, karena dapat menghilangkan budaya tata krama dan sopan santun. Sedangkan yang berhubungan dengan iptek, kalau pemanfaatannya tidak sesuai, maka akan menimbulkan dampak negatif yang berpengaruh bagi pola asuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber. Gimana dengan ibu-ibu yang lain? Sudah paham dan jelas semuanya? Paham. Masih semangat ibu-ibu? Paham. Baik, kita lanjut ke pemain ketiga ya Bu ya. Silakan diambil kartunya Bu. Nomor 4 ya Bu. Kita hitung sama-sama ya Bu. 1, 2, 3, 4. Wah, kartu sanksi ya Bu ya. Baik, dibaca dulu Bu kartu sanksinya apa? Menyanyikan lagu Kasih Ibu. Mari sama-sama ibu-ibu kita menyanyikan lagu Kasih Ibu. Diharap berdiri. Sama-sama ya Bu, semangat semuanya ya. Kasih Ibu kepada beta, tak sehingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Terima kasih Ibu. Kita lanjut ya Bu, untuk pemain keempat ya Bu ya. Nomor 8. Kita hitung dulu kantinnya Bu. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, kartu pesan Ibu. Silakan Ibu untuk membacakan. Kartu pesan. Kartu pesan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemain keempat yang telah membacakan kartu pesan. Dengan berakhirnya pembacaan kartu pesan tadi, maka permainan kita sudah selesai ya Bu ya. Tapi masih ada satu kegiatan kita hari ini, yaitu mendengarkan ringkasan dan rangkuman dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Notulen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu,
Setelah mengikuti permainan simulasi pola asuh anak dan remaja, saya akan membacakan kesimpulan materi yang telah dibahas tadi. Kami dari kelompok Sejora Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja Pokja 1 Kelurahan Batu Ceper bertempat di pojok membaca RW 08 Batu Ceper pada hari Sabtu 13 Maret 2021 telah dilaksanakan simulasi pola asuh anak dan remaja dengan peserta saya Atika sebagai notulen, Ibu Ina sebagai fasilitator, Ibu Dewi sebagai narasumber, Ibu Rini sebagai pemain pertama, Ibu Desi pemain kedua, Ibu Kesi pemain ketiga, dan Ibu Selvi pemain keempat. Dengan materi yang pertama di nomor 11, pertanyaannya, bagaimana meningkatkan anak balita agar menjadi anak yang cerdas? Yang pertama, dengan memberikan makanan yang bergizi, imunisasi yang lengkap. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir, fisik, dan motorik anak dengan berbagai macam mainan. Yang ketiga, memotivasi anak agar percaya diri dan mau bergaul, memberikan pendidikan yang layak agar cita-cita anak dapat terwujud. Materi yang kedua dengan nomor 36. Pertanyaannya, apakah pengaruh lingkungan dan budaya serta impact bagi perkembangan anak? Yang pertama, lingkungan sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang anak. Lingkungan harus bersih dan sehat, serta memiliki fasilitas bermain dan belajar untuk anak dan remaja. Yang kedua, budaya asing sangat mudah masuk lewat media sosial. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus menanamkan rasa cinta akan budaya kita sendiri. Yang ketiga, impact. Impact di zaman sekarang ada sisi baik dan buruknya. Bila tidak bisa memanfaatkannya, bukan tidak mungkin anak-anak akan mudah terjerumus ke hal-hal yang negatif. Contohnya, kecanduan game online, narkoba, bahkan pergaulan bebas. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus tetap hati-hati dalam mengawasi anak-anak. Dengan pesan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Demikian kesimpulan kegiatan simulasi pola asuh anak dan remaja pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Notulen yang telah membacakan ringkasan kegiatan kita pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya pembacaan notulen tadi, maka berakhir pula permainan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan tadi mendapatkan manfaat dan berkahnya khususnya untuk kita sebagai pemain dan penonton yang hadir di sini. Baik, Ibu, sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang ya Bu, tidak lupa kita mencuci tangan dulu dengan hand sanitizer. Silahkan Ibu-ibu. Sebelum kita pulang, kita rapikan dulu alat peraga kita ya Bu ya.
kami dari kelompok Kejora.